Oke. Jadi itu ya, materi hari ini terkait dengan dari keberagaman menuju kesatuan. Jadi seperti yang kita ketahui, eh, kita sebagai makhluk hidup ini itu hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain. Jadi makhluk hidup yang hidup di atas muka bumi ini jenisnya berbeda-beda, kemudian ada banyak keberagaman yang ada di dalamnya. Dan keberagaman itulah yang bisa menciptakan suatu harmoni. Kita saling hidup berdampingan, kemudian saling menjaga, bukan hanya menjaga antar manusia dengan manusia, tetapi kita juga bisa belajar bagaimana kita hidup dengan makhluk hidup seperti hewan, kemudian satwa-satwa yang lain. Jadi ada interaksi dalam ekosistem dan bagaimana sih peran kita sebagai manusia menjaga kelestarian alam dengan berbagai macam keberagamannya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika seluruh makhluk hidup di bumi ini seragam? Mbak, kita pemanasan dulu deh. Mungkin Mbak Risma, bagaimana sih pendapat Mbak, bagaimana seandainya kalau seluruh makhluk hidup di bumi ini cuma ada satu jenis, ya misalnya hewan-hewan tertentu adanya cuma satu jenis, tidak ada jenis yang lain. Ya contohnya deh, harimau aja yang ada hidup di bumi ini, tetapi tidak ada hewan-hewan yang lain. Coba bagaimana pendapat Mbak? Oke. Ya, mungkin kalau menurut pendapat saya, kalau cuma ada satu jenis makhluk hidup, Ya. ya Gimana Mbak? Mungkin kalau ada satu jenis saja ya kan kehidupan tidak seimbang seperti itu ya. Karena kita tahu nggak seimbang kan jadinya, dan itu bisa menimbulkan sebenarnya kekacauan ekosistem ya. Bayangkan kalau misalnya yang hidup di bumi ini kalau kita kenal ada yang namanya rantai makanan kan, rantai makanan. Ada paling bawah itu misalnya tikus. Tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh predatornya seperti burung elang. Bayangkan kalau di bumi ini yang hidup hanya tikus, ya tikus itu kan hama, yang ada akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Misalnya sawah akan diganggu oleh tikus karena tikus kan termasuk dengan hama yang sangat di apa namanya dihindari lah oleh petani. Kemudian tikus itu juga identik dengan hewan yang jorok, ya bisa menyebarkan penyakit. Nah kalau yang hidup hanya satu jenis tikus, maka itu akan merusak ekosistem. Makanya di dalam ataupun di atas muka bumi ini harus ada diversitas atau berbagai jenis makhluk hidup itu menciptakan sebuah keseimbangan ekosistem. Seperti apa contohnya? Ya itu tadi adanya rantai makanan di mana tikus dimangsa oleh ular, kemudian ular dimangsa oleh elang. Jadi ada yang rantai makanan tingkat bawah dan ada yang di atasnya disebut sebagai predator. Nah, predator alami. Nah, ini yang akan menciptakan keseimbangan ekosistem.
Nah, makanya di bumi ini ada berbagai jenis macam makhluk hidup, ya. Terutama kita di Indonesia ini kita dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa begitu banyak satwa endemik, kemudian hewan-hewan endemik yang hanya hidup di Indonesia. Contohnya jalak Bali. Ya, jalak Bali seperti dengan namanya, jalak ini adalah sejenis burung yang hanya tinggal di Bali. Ya, tepatnya kalau bisa ditemukan itu di Taman Nasional Bali Barat. Nah, ini adalah hewan endemik. Endemik artinya itu adalah kekhasan yang sudah ada sejak dulu dan tidak ada di tempat lain. Jadi jalak Bali ini hanya bisa ditemukan di Bali. Makanya dinamakan endemik. Jadi spesies alami yang hanya ditemukan di Taman Nasional Bali Barat di Bali. Adapun peran pentingnya di dalam lingkungan, ya, di alam itu sebagai pengontrol hama, ya, kemudian pemencar biji dan polinator atau penyerbuk secara alami. Perannya sangat penting. Yang mana peran pentingnya itu mengontrol hama. Jadi burung-burung sejenis ini dia memangsa serangga-serangga, ya. Kita tahu di pertanian itu serangga-serangga seperti sebutlah hama wereng, ya, kemudian belalang, ya, beberapa jenis serangga itu juga bisa merusak tanaman. Nah, ini perannya burung ini adalah mereka itu memakan hama-hama ini, ya, memakan serangga, karena kebanyakan burung itu adalah pemakan serangga, ya. Mereka ini karnivor, mereka memakan daging. Nah, kemudian pemencar biji dan polinator ataupun penyerbuk alami. Jadi penyerbuk alami ini kalau kita pernah, ya, pelajari di SMP ada yang namanya pembiakan alami, di mana serbuk sari itu apa namanya dibuahi, ya, dibuahi serbuk sari, di mana serbuk-serbuk dari bunga akan menempel di putik, ya, putik. Kalau kita kenal struktur bunga, putik itu adalah alat perkembangbiakan dari tanaman seperti itu. Ya, selamat bergabung Mbak Nadifatul. Oke, kita lanjut sampai di mana? Jadi seperti itu. Jadi perannya sangat penting karena selain pengontrol hama juga jalak Bali ini sebagai penyerbuk secara alami. Bunga itu kan tidak bisa bergerak, maka dari itu bunga membutuhkan perantara untuk melakukan perkembangbiakan. Ya, seperti contohnya hewan seperti ini. Burung jalak Bali ini kan senang juga dia hinggap di bunga. Nah, maka dari itu serbuk-serbuk bunga yang dihinggapi akan menempel di kakinya atau menempel di badannya. Kemudian jalak Bali ini berpindah tempat ke bunga yang lain. Secara tidak langsung serbuk-serbuk yang menempel di badannya jalak Bali ini akan menempel di bunga yang dihinggapinya. Itu, ya. Jadi bukan hanya jalak Bali, tetapi juga hewan-hewan endemik yang lain itu juga memiliki peran yang sangat penting. Nah, jawabannya mengapa kita sebagai makhluk hidup ini tidak hidup seragam saja di atas muka bumi, karena keberagaman itu strategi alam agar kehidupan dapat terus berjalan dan seimbang. Jadi
adanya keragaman itu agar ekosistem yang ada di muka bumi ini bisa berjalan dengan seimbang. Kemudian lanjut ke keanekaragaman hayati, ya. Kita sudah bicara soal keanekaragaman hewan atau fauna, ya, seperti jalak Bali tadi dengan berbagai peran yang sangat penting. Adapun keanekaragaman hayati itu maksudnya adalah keanekaragaman jenis tumbuhan. Kalau keanekaragaman hayati ini kita akan berbicara ke skala yang lebih luas, yang mana keanekaragaman hayati ini sudah meliputi tempat tinggal makhluk hidup, kemudian makanan atau rantai makanan yang tersedia di dalamnya, jenis-jenis flora, kemudian bagaimana curah hujannya, perbedaan vegetasinya, seperti itu. Nah, keanekaragaman hayati itu terjadi pada 3 tingkatan. Yang pertama itu di tingkat paling dasar, yakni tingkat gen. Jadi misalnya pisang susu dengan pisang tanduk, ya, berbeda bentuk dan rasa karena variasi genetik. Pisang itu dalam realitanya itu banyak sekali jenisnya. Mungkin sekilas mata kalau kita lihat antara pisang jenis satu dengan jenis yang lainnya itu sama, mereka sama-sama pisang. Tetapi kalau ditelisik lebih jauh menurut gennya itu ada perbedaan yang signifikan, perbedaan yang sangat mencolok seperti itu. Contohnya pisang susu dengan pisang tanduk. Kalau kita lihat pisang susu itu kan dia ukurannya lebih kecil dan pisang tanduk itu besar. Ya dari bentuk saja sudah beda walaupun namanya tetap sama-sama pisang. Dan dari segi rasa pun dia berbeda karena adanya variasi genetik. Ya, pisang susu yang seperti gambar ini dia rasanya cenderung asam manis, dan pisang tanduk itu dia lebih dominan manis. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pisang tanduk tidak bisa langsung dikonsumsi, ya, melainkan mungkin rasanya agak aneh kalau langsung dikonsumsi begitu aja. Jadi dia harus diolah terlebih dahulu. Itu dari tingkat gennya saja sudah beda. Apabila gennya sudah berbeda, maka tingkat jenisnya, kemudian juga perbedaan yang lain itu akan terlihat sangat mencolok. Kemudian tingkat jenis ataupun spesies. Ya, antara pisang dengan pisang yang lain itu juga diklasifikasikan menurut spesiesnya. Contohnya pisang Ambon, pisang Raja, dan pisang Kluthuk. Ya memang namanya sama-sama pisang, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok ataupun signifikan karena memang mereka ini beda spesies. Katakanlah pisang Ambon dengan pisang Raja memang namanya sama-sama pisang, tapi kan dia beda bentuk. Teman-teman di sini ada yang pernah melihat wujud pisang Ambon? Pernah. Oke, pisang Ambon tuh kalau dideskripsikan itu apakah dia sama dengan pisang-pisang yang lain atau memiliki ciri khas yang berbeda lah dengan pisang yang lainnya? Karena jujur saya belum lihat ya wujud aslinya itu pisang Ambon seperti apa. Yang saya tahu pisang Ambon itu yang dipakai untuk es pisang hijau yang sirup merah itu. Ya gimana pisang Ambon itu? Kalau setahu saya sih yang pisang Ambon ya bukan yang untuk pisang. Kalau yang pisang hijau itu bisa pisang Raja.
Kalau pisang Ambon dia lebih mirip ke pisang Cavendish, cuma bentuknya mungkin lebih besar dan panjang. Oh gitu ya. Dia Ya kalau soalnya matang saya nggak harus Hmm. terlalu kuning, kadang dia baru masih hijau-hijau itu udah matang. Oh gitu ya. Mas Kalau minta maaf, gimana? baru gabung. Oh ya nggak apa-apa. Ya saya pikir pisang Ambon itu cuma kayak apa namanya branding doang, branding untuk es pisang hijau itu kan pisang Ambon, ya nggak sih? Iya. Soalnya Kalau gambarnya sirup, kan kalau ah sirupnya yang sering dibuat pisang hijau, biasa orang pakai pisang raja. Kalau sirupnya oh pisang. berarti sirupnya memang dari pisang gitu ya? Kalau Ada lihat kopinya sih bilangnya dari nah, gitu. Nah itu saya baru tahu juga ini pisang Ambon ternyata memang benar adanya. Emang asalnya dari Ambon kan? Namanya pisang Ambon. sirupnya kan dia besar, panjang. Ya, hmm, ya itulah. Seperti contohnya adalah bagaimana keberagaman itu bisa eksis di muka bumi ini seperti contohnya pisang tadi. Ternyata pisang Ambon memang benar adanya dan dia memang memiliki ciri khas yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan pisang yang lain. Oh ya, bentuknya pisang Ambon kurang lebih mirip ya dengan pisang raja, Mbak, atau Kalau beda? saya lebih mirip sama pisang Cavendish itu. Oh iya, Cavendish. Kalau Cavendish saya pernah lihat Ya, dan isinya saya punya tanamannya. Oh ternyata sama ya? hampir sama lah, empuk-empuk gitu Sama. dia isinya. Mungkin kalau pisang Ambon tadi itu ya, kalau warnanya masih hijau itu sudah manis ya, sudah bisa Ya, dibilang matang lah di sini. dan Ya. dia kadang kayak pisang, kalau kayak pisang raja kan dia harus dominan kuning gitu ya baru matang. Kalau pisang Ambon sih setahu saya karena yang sering saya makan begitu. Oh iya iya. Iya. Ya, saya baru tahu itu. Ya. Kemudian ini ada pisang klutuk. Ya, ada yang pernah lihat pisang klutuk? Pernah lihat Pisang kuning. pisang klutuk? Ini Iya. kayaknya bahasa ini diambil dari serapan bahasa Jawa ya. Bu Sukarti, Iya, ini pernah lihat pisang klutuk nggak? pisang kelutuk tuh yang merah itu kak Pak? Hah? Pisang kelutuk itu Merah yang tadi warna ya? merah itu kan? Nah ini kan Yang warna ya merah itu pisang itu. kalau gambar ini kan cuma ilustrasi aja ini. Ya ilustrasi. Maksudnya di dunia nyata gitu. Pernah lihat atau dengar pisang klutuk? Kalau itu kayaknya sering orang dibikin gado-gado tuh Pak campurannya. Oh pisang batu. Pisang batu kali ya? Iya, Kalau yang campuran gado-gado itu biasanya pisang batu itu yang banyak bijinya. Dia ukurannya kecil gitu kan, kecil dan orang-orang biasanya jadikan campuran gado-gado atau rujak gitu. Biasanya orang-orang pakai yang masih muda, ya, yang kulitnya masih hijau. Mungkin itu ya pisang klutuk. Nah, karena mengapa dinamakan klutuk mungkin pas dimakan dia karena masih banyak bijinya jadi ada bunyi klutuk klutuk klutuk. Ya, bisa jadi Pak. ya bisa jadi seperti itu. Mungkin gitu namanya pisang klutuk karena ada bunyi klutuk klutuk. Nah itu tadi ya ternyata pisang itu kalau yang kita tahu pisang itu hanya ada satu jenis dan kita masih
terutama saya masih awam terkait dengan jenis-jenis pisang. Ternyata pisang Ambon dengan pisang Raja itu dua pisang yang berbeda dan memiliki kekhasannya masing-masing. Dan ada juga pisang yang bisa dikonsumsi saat dia masih mentah, ya contohnya ini pisang klutuk, ya jadi campuran gado-gado ataupun rujak, biasanya seperti itu. Dari bentuk dan spesiesnya saja sudah berbeda, itu menandakan bahwa adanya keanekaragaman hayati, ya dari tingkat jenis atau spesiesnya. Nah, apabila ada perbedaan tingkat gen, kemudian tingkat jenisnya, maka dari tingkat ekosistem, maka dia juga pasti ada perbedaan. Ya. Tapi secara garis besar, kita ambil contoh saja tanaman pisang. Ya, pisang itu yang sangat-sangat khas dari pisang, dari konteks ekosistem ataupun tempat hidupnya, itu pisang hanya bisa hidup di daerah tropis, ya, daerah tropis seperti Indonesia, kemudian wilayah ASEAN lah, pokoknya wilayah Asia Tenggara. Sebagian besar, bahkan seluruh negara Asia Tenggara itu kan bisa dikategorikan, digolongkan sebagai negara tropis. Yang mana artinya pisang ini dapat tumbuh di negara tropis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah pisang ini bisa tumbuh di Eropa ataupun daerah-daerah yang biasa mengalami musim dingin? Nah, tentu tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa kalau pisang ini kita tanam di Eropa, ya. Kita coba tanam di negara-negara beriklim dingin, itu tidak bisa. Karena memang kodratnya pisang itu dia hidup di negara tropis yang beriklim hangat, seperti itu. Seperti di negara-negara ASEAN, ya, Asia Tenggara, kemudian negara-negara Amerika Latin, Amerika Selatan. Dan memang pisang ini kan, koreksi kalau saya salah, pisang ini yang kita kenal hari ini dia bukan asli Indonesia ataupun Asia-Asia, tetapi pisang ini berasal dari daratan Amerika Latin, kemudian dibawa oleh pedagang Portugis dan akhirnya bisa ditanam di Indonesia karena ada kecocokan dari segi iklim. Kalau kita sudah bicara iklim, maka kalau dia sama iklimnya beriklim hangat, maka bisa dipastikan apapun tanaman yang jenisnya itu tanaman tropis juga bisa hidup di Indonesia karena memang iklimnya sama, berarti juga berpengaruh terhadap kontur tanah, kemudian cuaca, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah masih dengan pembahasan tingkat ekosistem. Jadi adanya variasi antar ekosistem. Ya, ekosistem yang berbeda maka pula ada perbedaan vegetasi, curah hujan, dan hewan yang penghuni. Nah, sekarang kalau kita bahas fauna, tentu di Kalimantan ini kan kebanyakan hutan hujan tropis, ya. Kira-kira hewan endemik yang ada di Kalimantan yang rekan-rekan tahu ini contohnya apa aja sih? Mungkin saya mau tanya. Junaidi? Ya, Pak. Oke, bisa disebutkan kan hewan-hewan khas yang ada di Kalimantan? Seperti Yang hidup di hutan Kalimantan misalnya. orangutan, Pak. Ya bisa. Apa? Orangutan. Orangutan, oke. 1, 2, 3 lah, 3.
Terus tuh orangutan. Ada temannya orangutan itu. Monyet. Ya, monyet itu umum, di tempat lain juga banyak tuh monyet. Spesifik yang dia khas Kalimantan. Awalannya itu B. Beru. Oke, baru bisa, cuma yang paling khas lagi lah. Begitu orang dengar nama ini hewan, pasti kepikirannya, oh ini asli Kalimantan. Awalannya B, akhirannya N. Polanya B. Akhirnya Hmm? E. Nih saya bocorin satu, bekantan. Oh, Pernah dengar bekantan? Nah ya, pernah dengar bekantan? iya pernah. Bekantan yang hidungnya besar itu. Iya ya. Nah, satu lagi, ini jenisnya adalah burung, ya, burung-burungan. Burung enggang, Pak. Unggas. Apa? Burung enggang. Ah, betul, burung enggang. Nah, oke, makasih. Iya, sama-sama. Nah, contohnya di Kalimantan seperti itu. Jadi nggak cuma di daerah lain aja yang ada hewan endemiknya. Contohnya seperti mana di Jawa itu kita kenal, di Jawa ujung paling barat itu ada yang namanya badak bercula satu. Nah, kemudian di Sumatera ada hewan endemiknya, yakni paling terkenal itu harimau Sumatera. Nah, di Kalimantan juga gak kalah banyak. Contoh saja yang tadi sudah disebutkan sama Junedi itu, ada 3 jenis hewan yang bila mana kalau namanya itu disebut pasti orang-orang mikirnya ini hewan Kalimantan. Itu tadi ada orangutan, bekantan, dan burung enggang. Nah, sebenarnya hewan-hewan ini memang endemik Kalimantan, tetapi bukan berarti hewan ini tidak bisa hidup di Jawa, di Sumatera. Tentu mereka bisa hidup. Karena apa? Karena ekosistemnya itu sesuai. Kita ini kan negara yang dominasinya untuk hutan hujan tropis itu sangat tinggi. Negara kita ini kebanyakan hutan hujan tropis. Maka dari itu hewan-hewan tadi yang bisa hidup di Kalimantan juga bisa hidup di daerah-daerah lain, ya. Karena iklim kita di Indonesia secara umum itu sama, dan vegetasi yang ada di hutan hujan tropis atau Indonesia itu mirip-mirip. Jadi antara orang hutan, ya, contohnya orang hutan, bekantan, dan burung enggang itu bisa hidup di daerah lain, ya. Ya kan kalau kita pernah dengar eh, kebun binatang di Ragunan misalnya, Ragunan itu kan di Jakarta, ya. Tetapi banyak hewan-hewan endemik Kalimantan yang bisa hidup di situ. Karena apa? Karena iklimnya sesuai, masih satu Indonesia lah. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, berarti hewan-hewan ini nggak bisa hidup di luar negeri dong. Ya tentu bisa, tapi harus diakali. Ya, kalau misalnya hewan-hewan ini mau dibawa ke kebun binatang di Amerika. Amerika kita tahu kan musimnya sangat berbeda, iklimnya sangat berbeda dengan Indonesia. Bagaimana caranya? Ya pihak kebun binatang harus membuat kandang yang sesuai dengan habitat aslinya di Indonesia. Ya, kalau kita sering dengar, mungkin teman-teman sudah sering lihat ya bahwa ada orang hutan yang tinggal di kebun binatang di Amerika misalnya, ya di luar negeri lah. Itu bisa karena ada penyesuaian habitat. Ya, habitatnya harus dimodifikasi sedemikian rupa bagaimana nanti kandangnya itu bisa semirip mungkin dengan hutan di Kalimantan. Ini.
Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut sedikit ke materi yang lain. Oke, aman ya. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebentar. Mengapa Indonesia menjadi negara mega biodiversitas kedua di dunia? Ya, itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tiap daerah di Indonesia ini punya eh, flora dan fauna endemiknya masing-masing. Ya, di Sumatera misalnya yang terkenal itu flora endemiknya apa? Bunga bangkai, ya, atau Rafflesia arnoldi. Ya, di Jawa juga ada seperti badak bercula satu tadi, ya, di Jawa ujung barat. Dan masing-masing provinsi kalau teman-teman telisik, ya, itu masing-masing provinsi di Indonesia itu punya hewan khasnya masing-masing, pasti ada. Kemudian selain daripada itu, adapun hal-hal yang sangat berpengaruh mengapa Indonesia ini dikatakan sebagai mega biodiversitas terbesar kedua di dunia. Karena yang pertama iklim tropis, ya, iklimnya hangat, jadi sangat cocok untuk tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna. Ya, kalau dibandingkan dengan Eropa yang iklimnya lebih dingin kan tidak terlalu banyak flora dan fauna yang bisa hidup. Paling beruang kutub tadi yang hidup itu di daerah-daerah dingin yang bisa hidup. Coba orang hutan misalnya kita lepas, ya, tinggal di Eropa tanpa adanya modifikasi habitat. Kita lepas saja di hutan Eropa itu. Begitu musim dingin tiba, sudah bisa dipastikan orang hutan itu tidak akan hidup lama karena tidak sesuai habitat aslinya. Yang mana habitat aslinya itu beriklim tropis. Kemudian yang tidak kalah berpengaruh besar terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia itu adalah karena adanya cincin api atau ring of fire. Indonesia seperti yang kita tahu adalah negara yang dikelilingi oleh gugusan gunung api yang kemudian disebut sebagai ring of fire atau cincin api. Ya, terutama di daerah Jawa itu banyak sekali gunung-gunung berapi. Gunung berapi tidak selamanya menakutkan, tapi gunung berapi itu juga memberikan suatu anugerah yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu apa? Tanah vulkanis yang sangat subur. Tanah yang sangat subur itu akan sangat menunjang untuk perkembangan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan yang melimpah ini juga sangat mendukung dan memberikan asupan makanan ataupun sumber makanan yang cukup bagi hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jawa, teman-teman, tanahnya subur. Satu Indonesia di Kalimantan khususnya tanahnya sangat subur. Karena apa? Yang ngaruh juga sebenarnya iklim tropis, ya. Iklimnya dibilang panas enggak juga, dibilang dingin enggak juga. Jadi iklimnya hangat dan ini sangat menguntungkan sekali terhadap komposisi tanah yang ada di sini. Kemudian curah hujan yang tinggi. Kita kenal Indonesia ini kan hanya punya dua musim, ya, musim kemarau dengan musim hujan. Jadi musim kemarau ini curah hujan yang sangat tinggi ini sangat mendukung kehidupan vegetasi untuk menjadi lebat seperti itu. Ini ada fakta menarik bahwa daratan yang kaya 76,96% wilayah Indonesia adalah lautan yang menyimpan keanekaragaman biota laut. Ya, kalau kekayaan alam Indonesia tidak usah saya panjangkan
tidak usah saya jelaskan panjang lebar ya. Teman-teman sudah tahu sendirilah betapa kayanya Indonesia ini. Kekayaan alamnya, kemudian kekayaan sumber daya alamnya. Nah, nanti bagaimana nanti sumber daya manusianya yang mampu menjaga dan mengelola sumber daya yang melimpah itu dengan baik. Itu ya ada berbagai macam jenis fauna di Jawa, misalnya di daerah Jawa dia ciri khususnya itu mamalia besar ya. Kemudian di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara itu dia unik, anoa ya, ini namanya anoa. Kemudian di daerah Australia atau wilayah Indonesia Timur itu kebanyakan adalah jenisnya mamalia berkantung atau burung yang punya ciri khas yang eksotis seperti burung cendrawasih ya, cendrawasih, burung merak. Ini sangat banyak sekali jenisnya yang bagus. Harta kalau flora Indonesia yang mendunia. Nah, ini ada dua jenis yang sangat terkenal. Itu ada buah merah dari Papua. Mengapa buah ini begitu istimewa? Karena buah ini mengandung kandungan gizi yang sangat bagus, yakni antioksidan tinggi, yakni tokoferol dan beta karoten. Ya, ini sangat baik untuk daya tahan tubuh, kemudian baik untuk kesehatan jantung ya, kemudian melancarkan peredaran darah. Nah, ini bermanfaat sebagai obat anti kanker ya. Jadi untuk mencegah kanker ini buah ini sangat bagus ya. Sangat bagus untuk mencegah kanker, bukan mengobati kanker ya, tetapi untuk mencegah kanker. Kemudian ada cendana. Nah, ini cendana dia merupakan primadona wewangian di Eropa. Ini terkenal di Eropa sebagai bahan wewangian. Dia sangat langka karena benih kecambahnya hanya bisa tumbuh dengan menjadi parasit pada tanaman lain. Jadi dia harus punya inang. Dia tidak bisa tumbuh sendiri, tetapi harus ada inang supaya dia bisa tumbuh. Ini bahan wewangian terkenal di Eropa. Adapun manfaat keanekaragaman itu sebagai fondasi kehidupan manusia. Ya, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat berperan penting ya dalam kehidupan kita ya secara khusus, karena dari keanekaragaman tersebut kita bisa menikmati yang namanya pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan plasma nutfah. Ya, kesemuanya ini kita bisa dapatkan dari alam. Ya, pangan, ya makanan utama kita itu beras, nasi. Itu asalnya dari mana? Dari alam. Sandang, pakaian yang kita pakai hari ini, itu asalnya dari mana? Dari benang. Benang dari mana? Dari bisa kapas, bisa serat-serat kayu yang diolah sedemikian rupa hingga akhirnya menjadi benang. Itu semuanya dari tumbuhan. Papan, ya banyak dari kita yang masih menggunakan rumah kayu. Ya jelas, ya kayu dari alam. Bahkan rumah beton pun bahan-bahannya kan dari alam, seperti pasir, batu, ya semen, semuanya dari alam. Obat-obatan, ya obat-obatan walaupun
komposisinya itu dominan adalah bahan kimia, tetapi bahan kimia ini merupakan hasil dari proses yang sangat panjang dan bahan bakunya pun dari alam, ya. Kemudian plasma nutfah ini bisa dimanfaatkan untuk budidaya ataupun membantu perkembangbiakan hewan ternak, ya. Plasma nutfah ini kalau bahasa sederhananya adalah DNA lah, ya, itu membantu dalam proses perkembangbiakan ternak. Jadi karakteristiknya ini sangat punya peran, ya. Hutan hujan tropis dia stabil dan saling mengontrol. Kemudian pertanian monokultur dia sangat rentan. Nah, hati-hati yang sawah ini termasuk ke dalam monokultur. Jadi sangat rentan untuk diserang hama. Inilah pentingnya kenapa harus ada predator alami. Nah, pada lahan monokultur seperti sawah ini contohnya. Jadi maksudnya monokultur itu hanya ada satu jenis tanaman. Nah, ini sering memicu ledakan hama seperti wabah wereng pada padi. Ya. Predatornya siapa? Ya, predatornya ya burung. Nah, burung. Makanya orang-orang di sawah itu sangat concern terhadap hama wereng ini. Makanya kadang dibuatkan orang-orangan, kemudian tikus juga sebenarnya dia itu hama, ya, hama, dan itu sangat dihindari oleh petani. Jadi penting adanya predator di ekosistem. Ini nanti aja. Kita skip saja materi yang tadi. Nah, ekosistem. Ya, ekosistem seperti yang teman-teman lihat di sini ada siklus materi. Yang mana materi terus berputar dari tanah atau udara, kemudian bisa menghasilkan tumbuhan. Ya. Tumbuhan perlu media dan udara untuk tumbuh. Kemudian tumbuhan ini dimakan atau dikonsumsi oleh hewan. Nah, hewan ini menghasilkan dekomposer. Dekomposer ini dari mana ya? Dari kotoran. Ya, setelah makan tumbuhan, ya dicerna oleh hewan, kemudian akhirnya menjadi tinja atau kotoran. Nah, di dalam kotoran ini terdapat jenis ataupun bagian dari kotoran ini yang disebut sebagai dekomposer. Dekomposer itu seperti apa? Contohnya jamur, kemudian bakteri-bakteri. Makanya kemudian untuk menyuburkan tanaman itu menggunakan kotoran. Karena di dalam kotoran itu mengandung yang namanya dekomposer. Ya, ataupun bakteri, jamur yang membantu penyuburan tanah. Kalau tanah subur, ya, tumbuhan itu bisa menyerap makanan lebih baik, ya, dan juga menutrisi tanaman tadi. Ya, kalau buat tanaman kotoran hewan itu bagus. Jadi tumbuhan itu justru sangat bergantung terhadap kotoran hewan, ya. Contohnya kayak ayam, kotoran ayam kan bisa dijadikan pupuk. Dan itu sudah terbukti, ya, bahwa tanaman yang tidak menggunakan pupuk dengan yang menggunakan pupuk tuh hasilnya pasti beda. Kemudian ekosistem dengan interaksinya dia dia tidak berputar, tetapi hanya satu jalur. Jadi energi tidak kembali ke ekosistem melainkan lepas sebagai panas, ya. Itu dari matahari ke tumbuhan, tumbuhan ke hewan, hewan menjadi panas. Ya, maksudnya ini kotoran pun juga dia menghasilkan panas seperti itu.
energi panas, dia melepaskan energi panas. Jadi secara singkat bahwa ekosistem itu adalah interaksi dinamis antara komponen biotik makhluk hidup dengan abiotik lingkungannya. Jadi ada timbal balik. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di awal, ya, adanya rantai makanan. Nah, ini jadi contoh. Produsen ini matahari diserap oleh padi, ya, energi matahari diserap oleh padi, kemudian padi ini ada konsumennya, yakni belalang. Nah, ini konsumen dari padi ini bisa jadi dia hama, ya. Jadi konteksnya di sini adalah rantai makanan untuk hewan. Jadi padi dikonsumsi oleh belalang, belalang dimangsa oleh katak, dan katak dimangsa oleh elang. Nah, adapun konsumen tingkat satunya, ya, herbivora, ini tikus, ya, tikus itu herbivora, terutama tikus sawah. Jadi dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan ular dimangsa oleh elang. Kemudian pohon ini dimangsa daunnya oleh ulat, ya, bukan hanya daun, kebanyakan juga ulat ini sangat suka sekali memakan ranting-rantingnya, ya, terutama lapisan kulit luarnya. Ya, pokoknya pohon ini sangat rentan hama, terutama hama ulat ini. Ya, ulat dimangsa oleh ayam dan ayam dimangsa oleh elang. Nih kawan-kawan, pernah ada yang lihat nggak ayam dimangsa sama elang? Halo? Halo. Pernah lihat ayam dimangsa oleh elang? Pernah, ya. Terutama kalau masih kecil, ayamnya yang masih kecil, masih anakan tuh sering banget apa namanya, dimangsa oleh elang. Dari makanan ini, coba berikan satu kesimpulan, ya, yang sesuai dengan rantai makanan ini. Gak usah panjang-panjang. Coba teman-teman perhatikan lagi ini rantai makanannya, terus berikan kesimpulan singkat. Bonus telepon. Coba Mbak Risma, dari rantai makanan ini kesimpulan singkat yang bisa diambil apa? Atau gini deh, dalam rantai makanan ini siapa yang berperan sebagai predator puncak? Nah, itu. Coba Mbak Risma, predator puncaknya siapa? Atau Mbak Indah deh, Mbak Indah. Mbak Indah, halo, Mbak Indah. Mbak Ya, Indah Pak, Sari. ya. Iya. Oke. Ini rantai makanannya kelihatan aja kan? Ya, kelihatan. Bisa. Mama. Oke. Mbak Indah. Ya. Pertanyaannya adalah, dari rantai makanan ini siapa yang berperan, hewan apa yang berperan sebagai predator puncak? Elang, Pak. Nggak ada yang... Hah? Elang. Elang. Kenapa begitu elang? Soalnya elang makan ular, makan ayam, makan katak, semua dimakan. Nah, ya betul, ya. Jadi predator puncaknya nih elang. Karena tidak ada predator yang memakan elang. Elang itu secara logikanya, ya, elang itu badannya besar, ya, dia punya cengkeraman kaki yang kuat,
paruh yang keras, bisa terbang lagi. Tidak ada predator yang bisa memangsa elang ya kalau secara logika. Jadi yang bisa mematikan elang itu ya cuma umur aja. Kalau umurnya sudah sampai, sudah waktunya mati, ya mati dia. Ya, tidak ada hewan yang kira-kira apa? Iya, kira-kira apa hewan yang memangsa elang, Mbak? Jarang sih Pak, kayaknya nggak ada. Apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya, sejauh ini nggak ada. Manusia, Pak. Pak. Karena apa? Bukan Manusia. hewan, Ya, hewan. Nah, Kira Kalau ini manusia kan kan hewan. kita konteksnya rantai makanan ya, rantai makanan hewan. Ya masa manusia hewan. Iya, Nah, kalau berburu bukan. manusia di kehidupan secara universal tuh ya manusia itu sebenarnya predator puncak ya, semuanya dikonsumsi. Ya. Elang bisa diburu oleh manusia, tetapi ini kan konteksnya rantai makanan. Ya, dunia hewan. Oke, makasih. Di jaring-jaring makanan ini menunjukkan seberapa kuat suatu ekosistem. Ya, hilangnya satu spesies, misalnya belalang ini akan merusak keseimbangan populasi katak dan padi. Jadi kalau dipikir kesiannya belalang dimangsa sama katak, katak dimakan sama elang, enggak. Itu adalah strategi alam, ya, strategi alam agar bisa berjalan seimbang. Kalau satu jenis rantai makanan saja nggak ada, itu bisa merusak keseimbangan populasi katak dan padi. Ya, bayangin kalau nggak ada katak misalnya. Siapa yang bakal memangsa belalang? Sementara belalang ini hama untuk padi. Kan nggak mungkin elang ini langsung memangsa belalang. Ya. Karena apa? Belalang ini kecil, kemudian elang ini besar, akhirnya tidak secara logika tuh tidak mungkin seekor elang itu memangsa belalang. Jadi harus ada katak dulu yang mangsa belalang, kemudian katak dimangsa oleh elang. Jadi nggak bakal seimbang kalau misalnya katak ini nggak ada. Oke, itu ya. Rantai makanan ada pertanyaan? Ya, nggak ada ya. Kita semoga materinya tinggal sedikit. Salah. Yang ini kita skip aja. Ini adalah predasi. Predasi ini hubungan predator dengan mangsa, kemudian kompetisi ini persaingan sumber daya, kemudian netral, hadir bersama tanpa saling mengganggu. Jadi ada 3 jenis hewan ini hewan atau makhluk hidup ini bertahan hidup, yaitu predasi, jadi saling memangsa. Misalnya ular bisa hidup karena dia makan tikus, dan tikus bisa hidup karena dia makan padi tadi. Nah, ini masih ada hubungannya dengan rantai makanan. Kemudian kompetisi sumber daya alam. Ini maksudnya tumbuhan yang paling kuat akarnya, yang paling kuat, yang paling panjang akarnya, ya dia bakal bertahan hidup lebih lama. Karena semakin panjang akarnya kan semakin luas cakupan dia untuk mendapatkan nutrisi dari dalam tanah, seperti itu. Kemudian yang daunnya lebih lebar ataupun daunnya yang lebih rimbun, itu akan lebih lama bertahan hidup. Karena apa? Dia punya kemampuan untuk berfotosintesis itu lebih baik.
Ya, karena semakin banyak daun maka semakin banyak proses fotosintesis di dalamnya, semakin optimal lah penyerapan sinar mataharinya untuk berfotosintesis. Netral, dia hadir tanpa saling mengganggu. Ya, contohnya ular dengan pohon kan itu sebenarnya tidak ada hubungan yang merugikan. Justru mereka hidup itu saling menguntungkan lah. Ular bisa hidup di pohon karena pohon punya banyak cabang untuk ular beristirahat mungkin misalnya. Dia tidur, pokoknya itu dia hadir tanpa saling mengganggu satu sama lain. Jadi ada predasi, dia saling memangsa, sementara yang ini pohon dengan ular, mereka hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Ya ini bertahan hidup. Jadi ada beberapa jenis ya makhluk hidup itu bisa hidup. Ada yang mutualisme saling menguntungkan, ya contohnya jamur dan alga. Kemudian parasitisme, ya satu untung satu rugi. Contohnya kurap dan panu pada manusia. Jamur hinggap di kulit manusia ya untuk hidup. Ya jamurnya untung karena menyerap nutrisi dari kulit kita, tetapi kitanya yang rugi. Yang pertama, kulit kita jadi belang-belang ya, ada bercak putihnya dan itu gatal dan mengganggu penampilan kita. Kemudian komensalisme, satu untung dan satu tidak terpengaruh ya. Contohnya tadi ular dengan pohon. Ya ular bisa tinggal di pohon, tetapi pohonnya nggak masalah, tidak ada yang terpengaruh, ya tidak memberikan dampak negatif. Satunya antibiosis. Nah, satu mengeluarkan racun untuk membunuh yang lain. Jadi ada beberapa hewan yang mendapatkan makanannya ataupun mangsanya itu dengan mengeluarkan racun. Nah, ini singkat saja ya, bahwa ada pahlawan tak kasat mata katanya. Itu peran dari bakteri atau fungi. Contohnya yang dekomposer tadi. Jadi dekomposer ini dia mendaur ulang materi. Makanya dari itu jamur-jamur dan bakteri bisa menyuburkan tanah karena sifatnya dekomposer. Kemudian juga bisa menjadi kawan, ya, memberikan dampak positif dalam membantu pencernaan dan menyuburkan tanah. Ataupun juga bisa jadi lawan dan menyebabkan penyakit. Oke, ini sepertinya slide terakhir ya. Jadi menjaga keseimbangan itu ada dua resiko yang bisa dihadapi. Yang kemungkinan dihadapi yaitu ancaman dan harapan. Ancaman utama dari kelestarian alam kita yakni alih fungsi lahan atau pembakaran hutan. Sudah sering kita lihat di berbagai media bahwa hutan kita itu sudah menyusut dari tahun ke tahun karena adanya alih fungsi lahan. Ya, hutan dibakar untuk dibuka menjadi tambang, jadi lahan sawit, ataupun alih fungsi lahan hutan menjadi lahan industri. Kemudian selain dari itu adanya juga perburuan liar atau berburu liar. Jadi hewan-hewan endemik, hewan-hewan khas itu diburu untuk diambil bagian tubuhnya. Contohnya gajah Sumatera. Gajah Sumatera kalau teman-teman sering dengar di berita itu populasinya sudah sangat sedikit. Ya. Coba. Gajah itu yang diambil apanya? Gadingnya kan, gadingnya untuk diperjualbelikan. Kemudian terenggiling. Ya, terenggiling itu yang diburu dan diambil bagian tubuhnya itu bagian sisiknya.
Sisiknya terenggiling kan itu keras dan itu yang diambil oleh pemburu liar. Sehingga dampaknya apa? Merusak habitat dan hilangnya keanekaragaman. Kalau hutan dibabat habis, maka hewan-hewan yang ada di dalamnya itu akan habis juga. Untuk mengatasi hal ini, maka diadakanlah upaya pelestarian, yakni konservasi. Adapun bentuk-bentuk dari upaya konservasi ini adalah keberadaan taman nasional dan cagar alam. Kemudian adapun proses bioteknologi, yakni kultur jaringan, perbanyakan tanaman langka secara massal, dan cloning. Nah, cloning ini mencegah kepunahan hewan. Jadi sangat berisiko sekali ya, keanekaragaman hayati ini dibayang-bayangi oleh ancaman utamanya tadi, yaitu alih fungsi lahan, kemudian perburuan liar, dan seharusnya pemerintah ini lebih concern lagi, ya, lebih meningkatkan lagi upaya pelestariannya, ya, taman nasional, kemudian cagar alam. Fungsi polisi hutan harus ditingkatkan, kemudian dari sisi masyarakatnya juga harus lebih sadar ya. Semua aspek sangat berperan dalam menjaga kelestarian alam. Tidak boleh hanya dititik beratkan kepada satu pihak. Baik masyarakat maupun pemerintah harus saling bahu-membahu dalam menjaga kelestarian alam. Karena keanekaragaman hayati bukan sekedar warisan alam, tetapi keanekaragaman hayati itu mendukung kehidupan kita. Ya, sampai di sini materinya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, Marisma? Nggak ada sih Pak Titos. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya? Atau ada yang ditanyakan Pak? Terkait materi ini atau yang lain Pak? Sepertinya tidak ada ya. Mbak Indah Sari, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Bu Sukarti, aman? Nggak ada. Junaidi, Mas Junaidi aman kah? Ada yang mau ditanyakan? Aman Mas, aman. Oh, aman ya. Kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, maka saya yang bertanya. Bercanda. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya. Minta tolong teman-teman dibuka dulu kameranya. Kita dokumentasi. Oke, ya, yang lain buka kamera. Oke sih. Saya stop share dulu. Oke, Mas Junaidi, mana ini mukanya? Malu-malu Junaidi. Oke. Masih handukan ini Junaidi. Ya. Senyum 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya makasih ya. Terima kasih kepada
yang sudah hadir ada Bu Sukarti, Mbak Risma, Mas Junedi, sama Mbak Indah. Pertama saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam penyampaian saya, dan semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat ya. Semoga berkah ilmunya, pengetahuannya hari ini, dan tetap semangat belajar untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, Mbak Mas, ya tetap semangat. Semoga lancar puasanya sampai Lebaran nanti. Mungkin itu Amin, ya. amin. Sekali lagi terima kasih sudah join kelas hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya tutup roomnya ya. Terima kasih banyak. Pak.